Pemirsa, berita hoax atau berita bohong yang beredar di dunia maya saat ini menjadi perhatian di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Informasi bohong atau hoaks telah menjadi ladang bisnis yang beririsan dengan kepentingan politik sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Deklarasi anti berita hoax akan diselenggarakan di Surabaya, tepatnya di Taman Bungkul pada Minggu besok. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menyatakan mendukung kegiatan ini sebab berita hoax atau berita bohong sangat membahayakan masyarakat. Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Saracen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi. Menurut Ketua Saracen, pihaknya pernah menyerahkan proposal kepada salah satu calon dalam pemilihan wali kota Pekanbaru Riau tahun 2017. Wah, ada berita bagus nih. Aku share ke teman-teman aku. Hai lagi ngapain nih? Hai Taya. Aduh, aku lagi lihat berita. Aku lihat berita ada berita yang baru banget dan hot banget. Iya. Terus lihat itu. Oh gila, yang share banyak orang ya? Iya. Kau juga nge-share? Iya, aku nge-share ke teman-teman aku di grup. Kau yakin nggak berita itu asli? Yakin, soalnya udah banyak banget orang yang mengunjungi profil ini dan banyak juga yang nge-tap, nge-like, nge-komen juga. Nih, judulnya aja janggal nih. Enggak, itu benar. Tuh, Mana? tuh. Oh iya sih yang nge-share banyak. Ya. Tapi kan bisa aja itu hoax. Enggak, ini udah benar. Fix, sudah pasti benar. Berita yang di-share banyak orang tuh belum tentu asli. Kita harus cek kebenarannya dulu, tahu? Enggak, ini udah asli beneran. Coba Tuh, deh. banyak banget yang komen parah. Coba kau cek dulu di berita orang yang lain. Udah aku cek pokoknya, bener. Nggak percayaan lu. Apa sih kamu? Udah aku bilang Wah. males. Apa sih kok orang nggak percayaan? Gitu doang nggak percaya, orang aneh. Mana ya HP ku? Udah lah, main HP aja. Orang judulnya aneh gitu, kamu percaya. Apa ini? Cara mengatasi berita hoax. Nah ini bisa nih, nanti kita tunjukin ke dia. Orang kepercayaan. Halo guys, pernah nggak sih kalian baca berita yang bikin panik tapi ternyata itu hoax? Biar itu nggak kejadian lagi di video ini, kita akan bahas langkah-langkah untuk memastikan sumber informasi itu benar atau tidak. Nah, bisa nih ku share. Gua kesel deh. Dia nih nggak percaya banget sama aku. Ini cari apa ya? Halo guys, pernah nggak sih kalian baca berita yang bikin panik tapi ternyata itu hoax? Biar itu nggak kejadian lagi, di video ini kita akan bahas langkah-langkah untuk memastikan sebuah informasi itu benar atau tidak. Oke, saat menerima berita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek sumbernya. Berita yang terpercaya biasanya berasal dari media resmi yang terdaftar di Dewan Pers atau lembaga pemerintah dan akademik. Waspadai jika alamat situs terlihat aneh, misalnya memakai domain gratis seperti Blogspot atau WordPress, atau meniru nama media terkenal dengan sedikit kesalahan tulis, misalnya seperti liputan6.co yang seharusnya adalah liputan6.com. Jika berita berasal dari pesan berantai WhatsApp atau media sosial tanpa tautan resmi, jangan langsung percaya atau sebarkan. Fokuslah pada kredibilitas pengirim berita tersebut. Yang kedua, setelah yakin sumbernya, periksa isi beritanya. Berita palsu biasanya punya judul yang heboh dan provokatif untuk memancing emosi supaya cepat dibagikan. Berita asli biasanya pakai bahasa yang tenang dan jelas. Cek juga narasumbernya, apakah ada nama dan jabatan yang jelas, bukan cuma sumber dekat atau seorang pejabat.
Setelah itu, perhatikan tanggal berita, karena hoax sering memakai berita lama yang disebarkan kembali seolah baru. Jangan sampai kita ikut menyebarkan info yang sudah kadaluarsa. Oke, langkah yang terakhir adalah cek fakta silang. Jangan cuma percaya satu sumber saja, cari berita yang sama di 2 atau 3 media nasional yang terpercaya. Kalau berita itu benar, pasti banyak media yang memberitakannya. Kita juga bisa pakai situs cek fakta seperti Turnback Hoax atau cekfakta.com untuk memastikan kebenarannya. Ingat, menyebarkan hoax bisa bikin panik, memecah masyarakat, dan merugikan orang. Jadi, kita harus menjadi pembaca yang cerdas dan kalau ragu, jangan sebarkan. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita bisa lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan tidak mudah terbawa isu palsu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa cek dulu sebelum share. Mengikuti langkah-langkah tadi, kita bisa lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan tidak mudah terbawa isu palsu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa cek dulu sebelum share. Oh, berarti tadi berita yang kata-kata hoax itu benar ya? Aku udah seuzon lagi sama dia. Aku mau minta maaf aja deh sama dia, kasihan. Menyebarkan hoaks bisa berujung penjara hingga 6 tahun dan denda sampai 1 miliar rupiah. Satu unggahan yang terlihat sepele dapat menyeretmu ke proses hukum yang panjang, merugikan diri sendiri dan orang lain. Ingat, resikonya nyata dan hukum tidak melihat hoaks sebagai candaan. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi literasi digital, yaitu kemampuan untuk memilah informasi yang benar, memeriksa sumber berita, dan berpikir kritis sebelum menyebarkan sesuatu. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu, terutama di media sosial yang informasinya sangat cepat menyebar. Pencegahan hoaks bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh pengguna internet.